kita kembali ke akhlak tasawuf. Karena tasawuf itu ilmu dari Arab, dari dunia Islam, makanya istilahnya pakai akhlak. Bukan moral tasawuf, tapi pakainya akhlak tasawuf. Dan akidah akhlak juga begitu, bukan akidah moral atau akidah dan moral, tapi akidah akhlak, kayak gitu. Itu beda istilah, ternyata ada pengertiannya sendiri-sendiri. Ya itu sih pekerjaannya para ilmuwan sih, mereka nggak punya pekerjaan lain, jadi mikirnya kayak gitu. Iya. Ya kalau orang yang setiap subuh saja harus bangun pagi-pagi, subuhnya di 4:30 sudah harus subuhan, karena jam 5 sudah harus di pasar gitu. Kemudian di pasar dia sibuk sampai siang. Setelah siang dia capek, kan nggak sempat berpikir seperti ini gitu. Mikirnya ya ngesuk rega brambang sepira, asiki pira, ngesuk dole sepira, ya gitu kan. Dan setiap hari mikirnya itu. Kalau ilmuwan kan mereka nggak punya pekerjaan lain, akhirnya gabut. Dan memang fokusnya mikirnya ke sana gitu. Akhlak tasawuf. Terus kemudian tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi. Bedanya apa, Mbak? Ayo kita browsing lagi coba. Akhlak tasawuf itu apa? Akhlak tasawuf falsafi itu apa? Tasawuf akhlaki itu apa? Ini saya pindah ke sini lah. Tasawuf falsafi dan tasawuf akhlaki. Kalau tasawuf akhlaki itu apa, Mbak? Sudah ketemu belum, Mbak? Belum ya? Silakan dicari dulu, Mbak, saya mau tidur. Ya lebih ke apa tadi, spiritual ya. Dua apa, Mbak? Metafisika. Metafisika ini cerita medi-medi berarti ya. Iya kan, metafisika kan hantu-hantu itu kan. Loh, kalau kamu browsing di YouTube kan metafisika, nanti yang keluar hantu-hantu kan? Atau iya enggak? Sudah ya, satu spiritual, dua metafisika, apa lagi? Ada lagi enggak? Akhlaki. Pengembangan akhlak dan karakter. Ya. Akhlak dan karakter sama nggak sih, Mbak? Atau bedanya di mana? Bedanya akhlak dan karakter apa? Karakter mungkin sudah mengatakan itu ya. Ya. Akhlak bisa Perilaku ya. Ya terserah lah ya. Saya kalau di pikiran saya lebih suka akhlak apa karakter gitu. Ini beda, ini bisa diperdebatkan ya. Tapi menurut saya akhlak itu ya sama dengan karakter itu tadi. Dan kalau kalian misalnya di mana kemudian menemukan orang yang akhlak dan karakter itu beda, ya gak usah diperdebatkan lah ya itu. Ini menurut saya. Yang kedua ada lagi nggak? Coba, akhlak tasawuf itu fokusnya apa itu? Tasawuf akhlaki. itu Ya sudah satu tok, mau nggak ada lagi? yang pertama
Ya, akhlak atau akhlak dan karakter. Atau yang kedua karakter. Yang kedua yang anak dan karakter. Yang satu apa? Coba yang lain gimana hasil browsingannya coba? Ini sih pembersihan jiwa dan pengembangan. Pembersihan jiwa. Kalau membersihkan pakaian kan enak ya, tinggal dimasukkan mesin cuci, pakai deterjen, pakai air, terus diputer, tinggal tidur selesai kan. Kalau pembersihan jiwa gimana coba? Jiwanya dicabut gitu, terus ditaruh di mesin cuci, deterjen gitu. Cuman dua, ada lagi nggak? Coba yang lain browsing boleh lah, jangan Mbak, namanya siapa Mbak? Daimah. Jangan Mbak Daimah tok, nanti kasihan dia yang dicecer. Coba yang lain coba. Meningkatkan hubungan dengan Allah. Ini yang akhlaki atau falsafi? Akhlaki ya. Hubungan. Apalagi ada lagi nggak? Masa sih? Banyak banget loh. Ini ilmu tasawuf itu ilmu yang dipelajari dari zaman bahla sampai sekarang belum selesai. Kalau teorinya, kalau pembahasannya cuma segini, ya berarti cepat selesai dong. Hubungan sama manusia. Dengan sesama manusia ya. Ya makhluk lah. Ya, apalagi kalau tasawuf falsafi, karena ini kan istilahnya falsafi ini kan, dia kecenderungannya ke arah filsafat, terutama yang ini metafisikanya ini. Iya. Tahu metafisika nggak? Jangan, ah? Aduh, gimana sih? Coba browsing. Coba browsing lagi. Metafisika adalah mempelajari hakikat realitas terdalam hakikat prinsip dan realistis. Hakikat realitas ya, realitas yang bersifat fisik maupun non fisik. Yang bersifat fisik maupun non fisik. Ini pakai dan lah. Hakikat realitas itu apa? Ya, realitas itu apa realitas? Kenyataan. Sudah realitas saja nggak tahu ya, apalagi ya hakikat lagi. Kalau dilihat dari istilahnya, metafisika itu berasal dari kata meta dan fisika. Ini pakai dan wae. Bukan metanya WhatsApp. Kalau fisika ini alam fisik, benda fisik. Meta itu bisa diartikan dibalik atau melampaui. Bukan dibaliknya kayak gini, bukan. Wah. Iya, ini dibalik. Jadi kan gini, dibalik
Ada yang dibalik ininya gandeng, ada yang dibalik. TTS. Kayak gini. Kalau yang dibalik yang pertama ini, yang artinya kayak gini. Itu loh gorengannya dibalik, bok gaseng, bok keseng, kayak gitu. Dibalik. Dibalik batu. Kalau dibalik batu kan berarti di belakangnya bisa atau di sananya lah, kayak gitu. Kalau meta itu yang dibalik yang ini, yang kedua. Bisa diartikan di balik atau melampaui, yang bahasa Inggrisnya jadi apa bahasanya gimana sih, beyond, melampaui, beyond yang bahasa Inggrisnya jadi beyond kan gitu. Jadi kalau metafisika bisa diartikan sesuatu yang dibalik fisika. Itu secara bahasa. Kalau secara tadi apa? Kamu sebenarnya dari mana tadi? AI Ya, AI. atau Google? AI. Mau menyebut IA ya boleh, AI ya boleh. Terserah kok. Kalau AI kan berarti apa? Kalau AI iya kan akal imitasi. AI. Kalau AI kan artificial intelligence itu kan. Intelijen. Iya. Artificial. L-nya double apa satu sih ya? Satu bukan. Intelligent. Kayak gini apa ya? Kayaknya gitu terus. Mau menyebut AI ya boleh, IA ya boleh. Tadi kalau menurut AI ini ya, hakikat realitas terdalam, yang realitas itu bisa bersifat fisik atau non fisik. Realitas yang bersifat fisik ya contohnya tubuh, ini fisik, tubuh. Kalau yang non fisik kan misalnya roh atau apa lagi, jin. Ini ada yang pakai jin nggak? Lah itu. Iya. Oh bukan jin ya. Ini apa ini? Kalau spiritual bedanya apa? Spiritual dan metafisika apa bedanya? Iya kalau tadi metafisika kan sudah jelas ya, menceritakan hakikat realitas, yang realitas itu bisa fisik ataupun non fisik. Keberadaan realitas itu fisik ataupun non fisik. Kalau spiritualitas apa? Spirit. Ini baru kita membahas definisi saja lama banget ya. Iyalah ya, itu apa namanya? Ya apa semula ketemu wong filsafat gitu. Itu apes berarti. Apa spiritual apa? Ada yang berkaitan dengan roh, jiwa, Roh, jiwa ya. keagamaan, Roh, jiwa, apalagi keagamaan, serta pengalaman yang melalui materi pengalaman, yang melalui materi dan fisik. ya atau pengalaman rohani lah. Itulah begitu boleh. Ya, kayak gitu. Ini baru berbicara tentang definisi ya tadi. Ada definisi akhlak, definisi moral, tasawuf falsafi, tasawuf akhlaki. Kalau tasawuf sendiri sudah paham lah ya, dari sebelum UTS kan sudah dibahas kayaknya. Oh masa sih gimana sih? Coba Gimana sih? Gimana sih, saya nggak percaya lah.
Gimana sih? Iya, iya. Tasawuf. Kalau tasawuf kan kalau dari sisi bahasa berasal dari kata apa? Ya kalian bisa browsing lah. Browsing lagi, HP-nya jangan dimasukkan dulu. Coba tasawuf adalah, coba. Adalah sebuah ajaran dalam Islam yang berfokus pada penyucian jiwa, pembersihan akhlak, dan meningkatkan kualitas spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, udah paham ya Mbak? Sudah. Paham ya? Insya Allah, insya Allah. Bagus, nggak usah dibahas lagi lah. Lanjut. Tasawuf seperti itu. Istilah lain dalam tasawuf tahu nggak? Apa Mbak? Istilah lain. Iya, sufi. Istilah lainnya tasawuf. Tasawuf. Ada sufi. Kalau ilmunya sufisme. Ada apa lagi? Mistisme. Mistisisme. Spiritualisme Islam. Mistisisme. Spiritualisme. Apa lagi? Ada esoteris. Ada nggak? Coba esoteris. Esoterisme. Tasawuf. Kalau di Jawa kebatinan. Tasawuf Jawa kan kebatinan. Kebatinan. Pernah mendengar aliran kebatinan Jawa apa saja, pernah tahu nggak? Kejawen, apa lagi? Sabto Darmo, Anadarmo, banyak banget, saking banyaknya sampai kita pusing. Sabto Darmo, kebatinan Jawa ya, kebatinan Jawa. Tasawuf, sufisme bisa, mistisisme bisa, atau mistik ya. Mistisisme itu mistik, ini ismo itu lebih ke ilmunya ya. Sufi ini dari bahasa Arab juga, mistik ini dari bahasa ini Yunani, spiritual kan bahasa Inggris ya. Esoteris itu bahasa apa ya, saya lupa itu. Iyalah, coba silakan nanti browsing sendirilah. Ini istilah lain dalam tasawuf. Ya dicatat Mbak, mau lupa, siapa tahu nanti istilah lain ya, istilah lain. Istilah lainnya ada kebatinan, ada mistik, sufi, spiritual, esoteris. Oh iya, ini esoteris berasal dari bahasa Yunani kuno, esoterikos, yang berarti yang di dalam. Dalam konteks filsafat dan spiritualitas, esoterisme sering dikaitkan dengan ajaran atau ilmu yang bersifat rahasia, mistis, dan mendalam. Oh, ada satu lagi, gnostis. Gnostis ini juga sama.
Gnostis. Gnostis. Ini lanjutannya. Kalau esoterisme itu mencakup praktek seperti meditasi, astrologi, tarot, yoga. Ada yang namanya yoga? Nggak ada. Yang bertujuan untuk memahami alam semesta dan keberadaan manusia secara lebih mendalam. Itu esoteris. Kalau gnostis adalah, gnostisisme berasal dari bahasa Yunani gnosis yang berarti pengetahuan. Kalau kita berbicara sebelum Islam ya, kita bicara ilmu tasawuf sebelum Islam dulu. Zaman Yunani, dari Yunani. Ya, karena kalau belajar ilmu kan, terutama filsafat kan dari Yunani sumbernya. Ya, lagi-lagi yang dirujuk Yunani, lagi-lagi Yunani gitu. Kasihan ya Yunani ya. Dirasani bae. Pahalanya akeh kayaknya ya. Kalian pernah mendengar nama Pitagoras? Pitagoras. Dia juga sebetulnya beliau ini ahli kebatinan dari Yunani. Jadi yang kalian pelajari tentang teorema Pitagoras yang begini ini, iya kan? Apa sih ya? YZ apa ya? Saya lupa gimana ya. Karena saya nggak lulus matematika, jadi saya ya maaf lah ya. Dulu saya waktu aliyah nggak lulus matematika ujian nasional. Untung ada ujian susulan, terus waktu ujian susulan itu gurunya mendikte 1A, 2B dan seterusnya itu. Saya ikut percobaan, saya jadi korban percobaan standar nilai berapa ya? 3,33 dulu tahun 2005 ya. Dari Diknas. Dan saya matematika nggak lulus. Ujian pertamanya, terus ada ujian susulan, akhirnya diluluskan, atau mungkin ya diluluskan lah karena dibantu itu. Akhirnya saya bisa kuliah. Gitu. Pitagoras, terus siapa lagi? Ada Plotinus namanya. Zeno, alirannya Zeno apa namanya? Itu, wah kita browsing lah. Stoik, pernah mendengar Stoik? Hah? Pernah kan? Stoik. Ya pernah kan? Iya. Zeno itu ya tokohnya lah. Di Yunani itu banyak orang namanya Zeno. Yunani lagi. Stoik, ya. Stoikisme itu alirannya Zeno. Itu ya kebatinan juga ini, tasawuf atau spiritual atau mistis. Kayak gitu. Plotinus juga iya. Plotinus ini yang kemudian teorinya itu banyak dipelajari oleh ilmuwan muslim. Antara lain siapa ya? Coba browsing, Mbak. Tokoh ini, tokoh-tokoh dalam tasawuf falsafi, tokoh-tokoh muslim dalam tasawuf falsafi. Ketemu siapa saja, nama-nama siapa saja? Al-Ghazali, Ibnu Arabi. Al-Ghazali kesini, Mbak. Ahlaki. Oh iya, Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Abu Yazid. Iya, Ibnu kok ibu gimana sih? Abu
Abu Yazid. Bustahomi. Siapa lagi? Al-Halaj. Al-Halaj. Apa lagi? Ibnu Al-Halaj. Di sini ada Suhrawardi Al-Maqtul. Al-Maktul. Jadi Mbah Suhrawardi ini meninggalnya karena dibunuh. Al-Maktul kan dibunuh. Kalau nggak salah dipancung itu. Terus ada yang terlewat di situ nggak nongol. AI-nya kayaknya capek kayaknya. Mula Sadra. Iya nggak nongol di sini. Kayaknya capek dia kayaknya. Kayak gitu. Terus sebelum Ibnu Arabi ada Ibnu Sina. Ibnu sebelumnya ini ada Ibnu Sina. Kamu jangan salah nulisnya pakai set ya, nanti jangan kayak gini. Jangan. Ntar kamu dimarahi apa, kamu akan dihujat oleh pendukung Jokowi. Oh enggak ya. Oh enggak ya. Ibnu Sina ada, sebenarnya masih banyak sih. Ya nggak usah kebanyakan dulu lah, ntar kalian pusing. Saya juga pusing. Pusing mengingat-ingat loh maksudnya. Siapa lagi gitu loh. Pusing mengingat-ingatnya. Kalau yang dari sini itu tadi ada Imam Al-Ghazali. Ada siapa? Imam Junaid Al-Baghdadi. Junaid siapa lagi? Hasan Al-Basri. Sebenarnya kalau tokoh-tokoh thariqah ikutnya ke sini. Siapa? Sultanul Aulia siapa? Abdul Qadir Al-Jailani. Dan tokoh-tokoh thariqah ikutnya ke sini. Tasawuf akhlaki. Ada Abu Yas, ada Abdul Qadir, ada apa? Thariqah Sadiliyah sih, Pak. Masa kalian nggak ngerti sih? Mana sih? Ke NU-nya diragukan. Bukan jangan yang Habib, yang ujungnya yang apa? Tonggak pongkolnya apa namanya? Intinya Abdul Qadir Al-Jailani kalau Qadiriyah ya. Saya tulis terpisah Pak ya. Ini tokoh-tokoh yang punya pengikut khusus namanya thariqah. Abdul Qadir Al-Jailani. Terus Qadiriyah Naksabandiyah siapa? Bahauddin An-Naksabandi. Bahauddin bukan anak, gimana sih? Pakai kof, pakai kof. Anak
Kayaknya pakai sin besar ya kayaknya. Anak Sabandi Sakuan loh. Sakuan apa ya? Kelalen. Yes, kayak gini lah. Anak Sabandi. Terus tadi siapa? Jangan yang Indonesia, yang sana, yang pokoknya loh, pokoknya yang ulama tertingginya, apa namanya? Ya cara anu ya wali kutubnya. Abdul Qadir Al-Jailani, Bahuddin Naqsabandi, dari Sadziliyah siapa? Abu Hasan As-Sadzili. As-Sadzili. Ini 3 tokoh ini terkenal, pengikutnya banyak maksudnya. Kalian harus ya minimal hafal lah meskipun kalian nggak ikut gitu. Ini Qadiriyah, ini Naqsabandiyah, ini Sadziliyah. Barangkali mbahmu atau bapakmu, ibumu ada yang pernah ikut thariqah ini? Apa? Naqsabandiyah, Sokaraja. Ada yang ikut Sadziliyah, keluarganya, mbahnya atau Qadiri? Nanti di tasawuf ada thariqah. Bedanya thariqah dan tasawuf apa tahu nggak? Browsing coba. Coba browsing. Thariqah, bedanya thariqah dan tasawuf apa? Tasawuf dan thariqah. Ya, thariqah ada mursyidnya ya. Tinggal di mana ya? Tinggal nulisnya di mana? Sini lah. Thariqah. 1 mursyid. Apalagi? Gimana sih kalian disuruh browsing kok malah? Iya, prakteknya. Ya, lebih ke praktek tasawuf ya. Tasawuf. Terus ada amaliyahnya, amalan itu loh. Zikir. Apa namanya? Ada amalan zikir, apa namanya? Istilahnya apa ya? Zikir yang diamalkan itu ada. Ya amalan wajib lah, bisa dibilang seperti itu. Ada zikirannya, zikir amalan atau amalan zikir, kayak gitu. Apalagi bedanya? Ya kalau tasawuf itu ilmunya, thariqah itu prakteknya. Tapi ada juga loh orang yang nggak pernah belajar tasawuf, tapi dia ikut thariqah. Yang penting ikut mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah kayak gitu. Terus gimana nasibnya? Tapi itu langsung kayak dibunuh Pak, dibunuh kayak berapa tahun? Jauh. Jauh itu mau betul apa? Mungkin saya apa lagi tapi malah. Tadi ceritakan siapa? Sama. Oh, ini ceritakan siapa? Jadi kalau thariqah itu lebih ke prakteknya ya, praktek. Dan karena thariqah itu ada jamaahnya banyak, dan itu kemudian menjadi dikapitalisasi atau apa ya kan, sehingga akhirnya perebutan kekuasaan antara Jatman dan Jatma gitu kan, ada perebutan kekuasaan seperti itu. Ada seolah-olah ada perebutan jamaah gitu, ada rebutan organisasi Jatman dan Jatma itu. Aslinya kalau
tasawuf itu kan cuma ilmu saja, nggak ada duitnya lah, intinya seperti itu kan. Kalau thariqah kan karena ada jamaahnya dan ada iurannya gitu, misalnya kayak gitu, misal loh. Akhirnya kan ada kapitalnya, ada duitnya, bisa hanya untuk rebutan gitu. Dan sekarang banyak fenomena bisa dibilang mursyid abal-abal kayak gitu ya. Hanya niatnya atau ya pokoknya mencari jamaah sebanyak-banyaknya, dikapitalisasi gitu. Ya kalau kalian mau ikut thariqah ya jangan terjebak ke sana lah. Nanti apa namanya, mbok orang ketemu sih kayak gini loh, atau kayak gini, pengalaman ruhani, terus ketemu hakikat realitas terdalam kayak gitu. Kan intinya ke sana kan. Jadi kalau kita kembali ke sini ya, tasawuf falsafi dan akhlaki. Kalau tasawuf akhlaki ini fokusnya di akhlak itu ya, apa namanya, ritual. Ini fokusnya di ritual, ritus ya, atau ritual itu ritus. Kalau nggak tahu ya browsing lah. Kalau yang falsafi ini lebih ke pemahaman ilmunya, pemahaman ruhani kayak gitu. Jadi yang di tasawuf akhlaki pun intinya ya ingin menuju ke sini, pemahaman ruhani, hanya melalui ritus-ritus itu. Ritus thariqah misalnya, zikiran la ilaha illallah, itu penyucian jiwa. Setelah jiwanya suci, bersih, nanti akan mendapatkan pemahaman ruhani kayak gitu. Kalau yang tasawuf falsafi itu fokusnya ke sini. Dan biasanya tasawuf falsafi itu tidak ikut thariqah. Kayak gitu, mereka punya jalan sendiri-sendiri lah. Mereka punya jalan sendiri-sendiri untuk mencapai pemahaman ruhani. Ya tetap sama dengan pembersihan jiwa, tapi tidak melalui thariqah. Thariqah yang resmi loh, yang saya harus daftar, harus beat ke gurunya gitu. Oh ya beat, ada baiat ya. Baiat atau beat ya? Beat itu ikrar. Iya, sumpah. Iya, kayak nikah ya ijab kabul gitu lah. Ya tapi kan bunyinya enggak begitu. Ijab kabul, serah terima, janji. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Tadi prestasinya mana Mas? Mulai di kubos. Amarap kemulan. Kurang lebih begitu saudari-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.